Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum bid daraini amin. Fa'in kulta asyakiru afdalu amis sobiru. Kalau kamu bertanya, manakah yang afdol? Apakah orang yang bersyukur atau orang yang bersabar? Jawabannya sih gampang ini. Afdol yang bersyukur, orang kaya. Fa'lam annahu qila inna syakira afdolu. Perlu diketahui bahwa ada yang berpendapat orang yang bersyukur itu lebih afdol. Bidalili qoulihi ta'ala wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Faja'alahum akhassal khawasi. Oleh karenanya Allah jadikan mereka tergolong akhassul khawas. Udah khawasul khawas, akhassul khawas. Jadi ada 4 nih. Akhassul khawas, khawasul khawas, orang khos dan orang am. 4. Akhassul khawas paling tinggi, yaitu orang yang syukur. Wa qala fi madhi Nuh alaihissalam innahu kana abdan syakura. Allah berfirman dalam memuji nabinya Nabi Nuh, innahu kana abdan syakura. Sungguhnya Nabi Nuh adalah seorang hamba yang selalu bersyukur. Wa qala fi Ibrahim alaihissalam syakiral li an'umi. Allah juga berfirman dalam memuji Nabi Allah Ibrahim dengan firman-Nya syakirul li an'umi ijtabahu wa hadahu. Itu awalnya. Wali annahu fi manzilatil in'ami wal afiyati. Dan karena bahwasanya kalimat syukur atau ucapan syukur itu dalam posisi anugerah nikmat dan anugerah kemakmuran. Afiat atau makmur. Makanya suka ditanya sehat walafiat. Alhamdulillah sehat badannya dan makmur usahanya. Walidzalika qila la'an ima pa'askaro ahabbu ilayya min an ubtuliya pa'asbiro. Pa'asbaro ya, pa'asbaro. Oleh karena yang demikian, ada yang berkata la'an ima, sesungguhnya jika dianugerahkan nikmat lalu dia bersyukur, itu lebih dicintai kepadaku daripada jika diberikan malapetaka lalu dia sabar. Waqila balis sobiru abdolu. Ada lagi berpendapat enggak begitu. Yang benar mah orang yang sabar lebih afdol daripada orang yang bersyukur. Kalau saya mah enakan yang pertama tadi. Itu perbedaannya ya antara syukur dan sabar. Iya kan, kalau yang sabar tugas orang miskin. Kalau bersyukur kan tugas orang kaya. Hah? Iya. Kemudian kalau syukur tugas orang sehat.
Kalau sabar tugas orang sakit. Iya. Kalau lagi sehat suruh syukur, kalau sakit bersabar. Gue mendingan suruh syukur. Pilih dah, mau yang syukur mau yang sabar. Mau man syukur. Ya sih selalu sabar syukur. Lu miskin, ya gue sabar syukur. Li'annahu a'zamu masyaqqatin. Karena alasannya sabar itu paling besar kesulitan. Kesulitan yang paling besar. Fayakunu a'zama tawaban wa arfa'a manzilatan. Maka jadilah orang yang sabar lebih besar pahalanya, lebih tinggi tingkatannya. Qala Allah Ta'ala, inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Allah berfirman dalam memuji Nabi Ayub, sungguhnya kami dapatkan dia orang yang sabar. Dialah hamba yang terbaik. Wa qala ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah menjelaskan pula sungguhnya akan dibayarkan orang-orang yang sabar pahalanya tanpa direken-reken, digebroin. Wa qala ta'ala wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah menjelaskan pula sungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar. Qultu ana asyakiru bil haqiqati la yakunu illa sabiron wasabiru bil haqiqati la yakunu illa syakiron lianna syakira fi daril mihnati la yakhlu min mihnatin yasbiru alaiha la muhalata. Aku berpendapat, ini kultu anaknya jadi taukid namanya, padahal mau kultu cukup variasi kultu anak. Orang yang bersyukur hakikatnya tidak akan ada syukur itu kecuali jika dia bersabar. Pun orang yang sabar hakikatnya tidak akan ada kecuali jika dia bersyukur. Wa illa sakirun illa ana mudin. Bacanya sakirun al-ana lagi. Karena orang yang bersyukur di daerah yang mendapat malapetaka tidak akan sunyi daripada bencana yang mesti dia bersabar di atasnya. La muhalata, hal yang demikian tidak dapat dihindarkan, tidak dapat dihindari. La muhalata. Biasanya rasa syukur muncul begitu tabrakan, yang lain pada nyungsep, lu kagak. Kan di daerah bencana syukur yang muncul. Dia keluar dulu dari jendela, kedekeran, alhamdulillah gue selamat gitu, kedekeran dulu. Jadi bersyukur pun harus melewati bencana dulu. Nggak akan ada bersyukur. Rasanya kalau dapat nikmat tanpa ada bencana kurang tapi syukurnya kurang tapi mantep, kurang nampol. Untung gua nggak punya bini jadi bisa ngaji kan gitu. Kalau bisa punya bini nggak ngaji ya. Jadi bencana itu ada syukurnya. Untung ada untungnya. Iya. Kagak, ini mah ucup. Kalau bagi orang lain nilainya syukur lu begini, jadi ngaji. Iya begitu. Syukur. Ya untung lo. Bukan sabar itu ngomongnya. Bukan, untung lo gitu. Bisa ngaji. Alhamdulillah. Berarti kalau posisi lagi ngaji begini sabar dan syukur
Kalau lagi begini, oh syukur dah. Syukur dah masih datang, gitu. Ada dahnya. Iya, syukur dan sabar. Cuman sabar yang di sini kan artinya sabar menahan hawa nafsu yang mata ngantuk, disabarin kan, mata ngantuk, badan kurang sehat, disabarin juga kan. Sabar dalam menjalankan tugas. Udah juga kapan sampai orang mau dilihat kamprah imprejat begini enggak ya, begini ya. Agak dari semangat kemarin Pada teman yang kan setiap doa yang memberikan itu mengandung maksud maaf ya. Itu apa? Jadi sebenarnya kalau kita mendapat musibah itu lebih tepatnya bersyukur atau bersyukur. Untuk kelas ulo innalillahi. Sabar. Hah? Bukan sabar tuh mah innalillahi nyesel. Gue nyesel jangan sini begitu. Ya kalau bisa mah, kalau tingkatan tinggian seperti ini ya, dalam segala hal apapun dia mau bersyukur terus. Dapat musibah juga bersyukur, dapat apa aja bersyukur. Kagak ada nikmat. Buat orang-orang yang sudah kaumnya musyahadah, hidup di dunia ini nggak ada nikmat, nggak ada bencana. Gitu. Semuanya adalah keridhaan Allah. Dikasih sakit, kalau Allah itu ridho, kita terima. Sehat, kalau meridho Allah ya sehat. Jadi nggak ada bencana, nggak ada musibah, kagak ada nikmat. Gitu. Kalau kita jadi wayang, ya apa kata kidalang aja, diapain? Jadi biasa-biasa aja. Jadi dia nggak merasakan ada musibah, nggak merasakan ada nikmat, semuanya. Biasa-biasa saja, nggak istimewa. Buat orang yang sudah sampai makam musyahadah begitu. Kalaupun dia dihajar habis-habisan, kalau dia kembalikan, kalau emang maunya Allah begini harus diterima dengan lapang dada. Jadi jalanin aja. Dapat harta banyak itu pun ujian, diuji. Kalau memang Allah ya percaya ya jalanin. Sama-sama aja kalau sudah musyahadah muraqabah, nggak ada keanehan, nggak ada keajaiban, nggak macam-macam, sama-sama aja. Nggak ada musibah, nggak ada nikmat semuanya. Kayak Bang Udin, mau jalan kaki bareng-bareng, mau pacar indah, mau duduk bareng-bareng indah, mau tidur bareng-bareng indah, nggak ada kaki indah. Jalan kaki bergerak indah, jalan kaki mau pacar. Duduk-duduk di hutan juga duduk indah, kemana pun indah. Sudah musyahadah indah aja. Iya. Ya, dicubit masih indah. Iya, minta digendong masih indah juga, nggak ada kagak indah. Iya, masih indah aja, nggak ada sengsara, indah terus. Buat orang makam musyahadah begitu, makanya nggak ada sedih dia. Terus kalau dia misah dari Allah, malah udah sedih dari dia. Kan Abu Sufyan gitu ngomong, Sufyan Ats-Tsauri, biarin harta ninggalin saya, biarin keluarga ninggalin saya, asalnya Allah ninggalin saya. Kan lain lu mah, biarin Allah ninggalin gua, sayang bini gitu. Ya. Imam Sufyan Ats-Tsauri begitu, biarin harta ninggalin saya, biarin keluarga ninggalin saya, asalnya Allah ninggalin saya. Lah kan kita kan nggak ngomong kemana-mana, kita lagi cerita contoh. 2020 ini bisa buat nafsirin ini. Kalau mau pasir juga belakang ini. ada orang kalau ngomong gini Iya, artinya memang orang yang musyahadah begitu. Jadi nggak ada nikmat, nggak ada malapetaka buat dia, semuanya aja dari Allah, semuanya kan nikmat. Tadi contohnya kita mau pacar begitu, jalan kaki indah, duduk-duduk indah. Digigit aja masih indah. Coba kau tangi gigit,
kagak indah. Kita aja yang nafsu masih gede, yang masa-masa merasa sengsara, merasa terhina karena nafsu gede. Gitu. Yang merasa sengsara dan terhina itu cuma nafsu sebetulnya. Kalau nafsu yang nggak ada mah nggak sengsara, nggak terhina. Enjoy aja. Wala yajza'u. Lewat ya. Li'anna syakira fi daril mihnati la yakhlu min mihnatin yasbiru 'alaiha la muhalata wala yajza'u, dan tidak akan keluh kesah dia. Fa inna syukra ta'zimul mun'imi ala haddin yamna'u min isyanihi. Karena bahwasanya rasa syukur itu akibat mengagungkan, menganggap agung si pemberi nikmat pada batas ukuran yang bisa menghalang-halangi dia daripada melawannya. Wal jaza'u isyanun, sedangkan keluh kesah itu sudah dianggap maksiat. Keluh kesah aja udah maksiat. Jangankan keluh kesah, diem aja. Si Ato datang udah setengah jam kagak ditanya ngapain, ditemenin sih dulu cuma didiemin aja. Keluh kesah udah. Apalagi diomelin, dimaki-maki, didiemin doang. Setengah jam itu keluh kesah. Masih ya sama Allah gitu ge. Non, keluh kesah nggak boleh. Masih ya tuh sama Allah. Ya sama. Kita istri kita kalau peluk sama kita ngedeg, tampar apa ya? Gitu. Kita hamba Allah, peluk kesah dianggap sudah maksiat. Wasabiru la yakhlu min nikmatin. Begitu pula orang yang bersabar tidak sunyi daripada adanya nikmat. Kama dzakarna, sebagaimana telah kami uraikan. Inna syada'ida ni'amun bil haqiqati alal maknal mutaqaddimi, bahwasanya segala macam kesulitan hakikatnya itu nikmat kalau kita maknakan seperti makna telah dahulu. Fa'innahu syukrun bil haqiqati, karena bahwasanya sabar juga hakikatnya adalah syukur. Idza sabara 'alaiha, apabila dia bersabar atasnya. Li'annahu habsu nafsi habasa nafsahu anil jazai ta'ziman lillahi ta'ala, karena dia memblokir nafsunya dari sifat keluh kesahnya karena mengagungkan Allah Ta'ala. Wahada huwa syukru bi'ainihi, itulah hakikatnya syukur. Id huwa ta'zimun yamna'u al-isyani, karena syukur itu adalah mengagungkan yang dapat menghalang-halangi dia daripada maksiat. Jadi sabar itu termasuk bersyukur ya? Iya, Rasul dan Nabi. Orang yang bersabar itu juga udah pasti bersyukur. Dan orang bersyukur pasti bersabar. Contoh gini, contoh. Syukur dan sabar bergabung ya. Kita sebagai orang dijadikan khalifah oleh Allah, dan yang namanya khalifah harus bertugas. Dalam rangka menjalankan tugas itu ada dua. Pertama, karena kita bersyukur telah diberikan kerjaan, mensyukuri. Kemudian kerjaan itu kita jalanin dengan tabah dan gigih, itu namanya sabar. Jadi kalau kita mensyukuri nikmat Allah, kita mengajar itu tanpa ada embel-embel lain. Katakanlah kita mengajar, emang udah tugas kita, sudah ditunjuk oleh Allah sebagai tugasnya guru, dan ngajarnya
dijalankan sesuai dengan program, bukan CBSA. Kan CBSA apa? Iya. Tong catat nih, guru di bawah aja ngerokok, ngopi, mencatur. Itu nggak tabah, nggak sabar. Tapi kalau dia mensyukuri kerjaannya, setiap hari dia jalanin, meskipun gerimis-gerimis, hujan-hujan dia jalan juga, datang, tugasnya itu tugas dia, syukurin, namanya mensyukuri kerjaan. Kemudian dengan sabarannya, ya terus ada murid bandel dikit-dikit, dia tabah, sabar dan tabah. Jadi dalam menjalankan kerjaan itu dua hal yang kita dapatkan, syukur dan sabar. Nah kan lain sakartum, karena itu kerjaan dari Allah, kita syukuri. Yarin murid kita mendua kayak tiga kayak kita syukuri. Nah pada pelaksanaannya dibutuhkan kesabaran. Jadi satu pekerjaan kita dapatkan syukur dan sabar. Dipikirkan terlebih dahulu gitu, artinya bersyukurnya itu Enggak, lambat atau kalau kita disuruh untuk kebaikan nggak perlu pikir panjang. Suruh ngajar nggak perlu pikir panjang. ya, artinya, Kalau suruh ngawinin janda pikir panjang. artinya mikir dulu mampu kan diri gitu kayak Enggak, kalau kita ngaku mampu diri berarti kita jadi Tuhan. Saya nggak pernah begitu, suruh ngajar kita apa? Ayo. ya bisa. Ya, bukan, kita belum pernah ngelihat, kita belum pernah ngelihat. Baca kita panunya, ayo. Dasarnya udah ada sebenarnya. Baru bisa tahu. Oh, begitu. Ya, begitu mungkin ya. Ada gitu yang mungkin ada dulu mas mau puasa ayo aja gitu. Hah? Ya, kayak ada dulu Kalau itu perlu pikir kalau itu. Karena puasa akan nyerempet banyak-banyak, merembet kerjaan, nyangkut keluarga, nyangkut yang lain. Kalau suruh ngajar kan emang jadi guru juga ngajar. Suruh ngajar ngapain ilmu kita ada. Nah, kalau disuruh ngajar mikir bisa apa enggak, berarti kita jadi Tuhan. Kalau sudah disuruh dan kita yakin itu suruhan Allah, masa nggak dikasih modalnya? Itu aja udah. Nggak disana nekat. Oh, ada nekat ya. Kemarin pengalaman ada lurah belum pernah jadi lurah, diangkat rakyat langsung bisa jadi lurah. Jadi yang jalankan kelurahan itu kan pemerintahan di kelurahan, padahal dia baru tamat kuliah, diangkat pemilihan menang jadi lurah, jadi dan berjalan. Dan ada bocah Jepang no, belum pernah kawin, baru kali itu kawin, udah dapat anak 2. Beda tuh masalah. Ya itu kalau puasa itu kalau cuma 1 hari kan nggak ada pikir, tapi kalau 10 hari atau 20 hari kan, pertama mikir kerjaan kita di sekolah, kedua keluarga kita nanti terbengkalai enggak. Ya, kalau cuma 1 hari yang kira-kira tidak mengganggu aktivitas kita langsung kerjain. Tapi kalau kita suruh pakai main 1 bulan 40 hari umpamanya, itu kan perlu berpikir gitu. Kecuali puasa wajib dah. Kalau puasa yang begitu itu harus berpikir gitu. Kalau cuma 1 hari mah oke bos gitu. siap Itu gampang naronya. Kalau suruh puasa 41 hari, jangan makan garam, jangan makan nasi, jangan napas. Itu kalau yang begitu keyakinannya kurang harus Hah? apa yang nanti pikir-pikir dulu. Dibilang yakin. Iktimad ala Allahnya masih lemah, tawakalnya lemah. Tawakalnya lemah. Gitu. Kalau kita mengatakan qul innamal ilmu indallah, ngapain ragu? Dan kita yakin setiap kita disuruh pasti dikasih bekal, dikasih ongkos. Ini karena udah ini terus ya, berperasaan aja jadi Itu makanya jatuhan dewek. Dari dulu banget sampai sekarang kan kita kalau ngaji nggak pernah ngeliatin lagi, jalan aja. Ntar mau baca bisa apa kagak nggak tahu, ada yang nyangkut apa kagak nggak tahu. Gitu. Kalau suruh lupa ya lupa. Itu aja, tergantung suruh lupa ya lupa, kita suruh diem. Hurufnya cuma 28, alif sama ya. nggak bisa dilihat.
Baru yang 3 doma fathah kasroh, repot-repot amat kita cuma rumusnya itu. Hah? Lah iya. Ini kita biar saya gini, hurufnya cuma 28, alif sampai iya. Digabung-gabungin, ilo kagak bisa baca. Itu Bang. Jadi kalau kita masih iktimadnya ala nafsi kagak berani, kalau iktimad ala Allah pasti berani. Gitu. Lagian pengen cakep-cakep amat sih ngaji, baca aja apa yang kita bisa. Pakai dada kayak Ahmad. Pola berkata, judan tuki, baju di badan, sepatu di kaki, udah. Iya kan? Pola judan tuki, songko di pala, baju di badan, sepatu di kaki. Paham anak? Paham. Kan ada hadis, man lam yaskuril qalil lam yaskuril katsir. Siapa orang yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka dia tidak akan merasakan syukur yang banyak. Untuk menjalankan itu membutuhkan kesabaran. Ada santri kita 3 biji, kita syukuri. Nah, menjalankan syukur itu kudu didampingi dengan kesabaran. Kalau nggak sabar, ya cuma 3 biji. Kan hadis begitu. Siapa orang yang tidak bisa mensyukuri yang sedikit, maka dia tidak akan mengalami syukur yang banyak. Dari sedikit dulu disyukuri, dijalani dan sabar, lama-lama akan menjadi bertambah. Itu Bang. Jadi syukur dan sabar selalu berdampingan. Emang bini kita itu manyun ya manyun dah, kita syukurin dan kita sabarin. Ya? Sabar itu biasanya ada sabar kita dalam menjalankan perintah, sabar juga dalam menjauhkannya. Sabar dalam menjalankan perintah seperti ini, tolabul ilmi faridotun, gerimis-gerimis, cecek-cecek nangka muda, gerimis-gerimis, becek-becek datang juga. Itu kan sabar namanya Bang. Kita sabar, ini kan kewajiban. Gitu. Sabar dalam kemaksiatan, padahal itu ngeliat bibir pacar kayak betlor betok, pantas ya, pantas ya kalau terus enak gitu ya. Biar pengen banget dalam hati, pengen gigit, kita sabarin, karena itu dilarang oleh Allah. Itu sabar dalam kemaksiatan namanya. Begitu kita sabarin juga. Itu contoh sabar dalam maksiat. Pengen banget kita nyembel gitu, pantas kayak apa sih rasanya tuh, merah amat menor. Tapi kita sabarin, karena ini dilarang Allah, kita sabar. Itu namanya sabar dalam kemaksiatan. Gitu Bang. Bukan berarti lagi digigit, sabarin iya laman dikit, sabar. Bukan itu artinya. Biar pengen kayak apa, kita tahanin. Itu sabar dalam kemaksiatan. Itu suara bass udah dung dung dung, deket banget tetangga itu. Nanya lagi banyak Morbodas ya. Nyanyi Morbodas. Udah pengen buat kita datang, tapi kita sabarin, tahanin kaki kita. Kalau perlu diikat pakai tambang, semua jangan pergi lu. Itu sabar dalam kemaksiatan. Berdampingan. Tidak akan timbul pengamalan syukur kalau tidak ada kesabaran. Dan tidak ada kesabaran kalau tidak rasa syukur. Gitu. Kalau tadi ayat yang di atas tadi, syukur itu identiknya dengan yang ini ya, kenikmatan. Iya, itu kan buat syariat ya. Tapi di bawahnya ini kan, yang bawahnya udah halusannya lagi. Yang namanya syukur ya sabar, yang namanya sabar ya syukur. Itu sudah kaumnya makam musyahadah. Jadi setiap orang yang pandai bersyukur, pasti orang itu pandai bersabar. Wali anna syakiro yamna'u nafsahu anil kufroni. Karena bahwasanya orang yang bersyukur, dia akan memblokir dirinya daripada kekufuran. Pasobaro anil maksiati wa hamala nafsahu ala syukri wasobaro ala ta'ati. Maka dia bersabar daripada
hal-hal yang maksiat dan dia tekankan dirinya untuk bersyukur. Wahamala nafsahu, dan ditekankan dirinya atas bersyukur. Wasobaro alat to'ati, dan dia bersabar dikala melakukan ketaatan. Ya hari mau di jam 2:30 ya 2:30 kek, kita sabarin aja. Pasoro sobiron bil haqiqati, jadilah hakikatnya dia orang yang bersabar. Akibat bersyukur maka otomatis dia bersabar. Supaya timbul dalam hati rasa sabar itu gimana caranya, kan gitu. Gue nanya ya, lu jawab. Ya begitu maksudnya gimana? Sabar gak ada yang bilang tuh. Sabar ini gitu. Sabar-sabar. Sabar ke atasnya best kita. Nah, kalau kita ingin supaya hati kita selalu muncul rasa sabar, itu kagak bisa kalau kita belum kenal Allah, Bang. Jadi bisa bersyukur dan sabar, kuncinya ma'rifatullah dulu. Orang kalau nggak kenal Allah, nggak ma'rifatullah, nggak akan muncul rasa syukur dan rasa sabar. Paling syukurnya kepada teman, sama orang yang berbuat baik sama dia. Apa yang di mata dia lihat matanya, itulah dia syukurnya. Tapi kalau orang yang bersyukur hakikat pada Allah, ya dengan syarat ma'rifat dulu. Gitu. Baru dia bisa bersyukur dan sabar. Makanya kita belajar nih supaya kita kenal Allah. Caranya ya setiap mendapat anugerah apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, kita yakin itu adalah anugerah Allah. Jangan menyalahkan orang lain. Kalau kata Pak Rahman, jangan suka nyari kambing hitam, susah nyarinya. Kambing putih gelap, kalau kambing hitam. Jadi syaratnya untuk bisa muncul rasa syukur sabar ya harus ma'rifatullah. Kenal Allah artinya ya kita bahwa meyakini semua rizki yang kita terima, apapun yang kita alami bersumber dari Allah. Baru muncul rasa syukur. Gitu. Kalau kita merasakan itu boleh upaya kita, jerih payah kita, maka syukur dan sabar akan muncul. Semuanya digantungkan kepada Allah. Baru sabar dan syukur akan muncul. Dan tidak pernah membanggakan, apalagi ngomong inilah hasil jerih payah saya. Kalau orang ngomong gitu berarti dia nggak marifat. Jadi kalau pengen supaya muncul rasa syukur dan sabar ya harus marifatullah dulu. Sebab amat mustahil orang yang tidak kenal bisa syukur dan sabar. Sikap kayak gitu termasuk maksiat nggak? Apanya? Bukan maksiat lagi, nggak diakuin. Nggak diakuin sama Allah. Ya sama bini aja yang sopan, tapi ya sama bini kita yang sopan di sini kopi, makasih mah. Sama bini kita terima kasih di sini kopi, makasih mah. Supaya kita rumah bini kita megar pantatnya kan. Coba yang nggak punya bini diam. Oh, ini buat yang punya bini. Iya. Kita kan pasar kelutak terima kasih mah. Bahasa basi meskipun dalam hati mah enggak, tapi mulut bahasa basi mah ada kudu. Allah, apalagi mah Allah. Kalau kenal Allah kan kita malu, rasanya enggak, alhamdulillah. Malu. Kalau ini dia yang sabar dalam maksiat, yang ini pengen cuma karena ada sabar, hanya begitu itu termasuk maksiat. Kagak, justru itu apa gede kita. Pengen banget, katakanlah ngelihat durian jatuh di bawah itu. Kita dengar, kita lihat debluk gelinding gitu kan, gede banget bulat. Kata hati nafsu kita bang pungut angin yang tahu ini. Tapi hati kita yang imannya ada, jangan tuh punya orang. Tapi bang durian jatuh no kan gitu. Kalau nafsu bilang mah udah pungut, enak itu manis gitu. Tapi kita sabarin karena itu dilarang oleh Allah, kita sabar, tahanin. Dapat pahala gede mah. Kau gue hati. Kalau ngancam tuh, kalau kagak lo pergi gua ambil, itu dosa itu. Ini ya, yang sering terjadi kan kalau bukan dapat nikmat kita bersyukur itu biasanya langsung keluar. Musibah juga gitu sebagai kita bisa bersabar. Kan kehidupan sehari-hari kita lihat stagnan gitu kan, ya begini-gini aja itu Pak, makan gitu kan. Gimana tuh?
Tapi kan rasa syukur dan sabar di hati ada. Iya, maksudnya menimbulkan Saat kita menghadapi hidangan, kalau kita orang yang sudah tingkatan imannya tinggi barangkali ya, begitu dia melihat dan merasakan, ya memang hari ini rezeki saya ini, sehingga nggak pakai maki-maki bini, nyayur kok asem amat lu, lama-lama jadi bini tolol amat. Tapi kita kan kita makan aja, kita rasakan kurang-kurang dikit, itu sabar namanya. Jadi apa adanya kita nikmati, meskipun sayur itu keaseman atau keasinan. Itu kalau orang yang sabar di situ terletak di situ. Jadi apa adanya dan nikmati dan syukuri. Emang hari ini kali saya harus makan asin, ya kita makan. Alhamdulillah ya Allah hari ini asin. Begitu. Nggak pakai dibuang muka bini. Tuh gas airan lo gitu. Ya sehari-hari bisa. Rasa syukur itu begitu. Begitu kita ngadepin hidangan, apa adanya kita lihat, ya sudah. Timbul dalam hati, emang hari ini yang dianugerahkan ini kita terima. Nggak pakai ngomel bini, gua kasih duit belanja banyak-banyak beli gini, sialan lu dasar kurang pelit, segala yang mana-mana gitu. Itu praktek keseharian sabar kita. Ya sabar kita ya itu dalam hati lah, yang bisa merasakan syukur sabar dalam hati. Tapi ya kalau pengen ya begitu tiap hari, supaya ada rasa syukur kita, supaya dipuji oleh Allah dan dicintai Allah. Segala apa yang kita lakukan kita syukurin gitu, dan kita sabarin gitu. Tapi rasa syukur dan sabar ini kagak bisa dialami oleh orang-orang idealis. Kayak Pak Rahman orangnya idealis, harus begini, harus begono. Kalau yang sabar syukur mah ya enjoy aja. Hah? Ya apa adanya aja, nggak idealis. Kalian kan makan harus ini, menunya harus ini gitu, idealis namanya. Kalau syukur sabar mah apa adanya aja, dikasih di bokor ya makan gitu. Iya. Ya, syukur kan tadi syaratnya harus melakukan Allah. Terus bagaimana kalau misalkan ada orang, misalkan orangnya menerima apa adanya, kemudian sama orang yang melakukan, yang tidak mampu, artinya adalah kriteria sama dunia, cuma ya itu caranya tidak mengaitkan segala sesuatu dengan Allah. Itu bisa memasukkan untuk orang yang sabar dalam bisnis. Enggak, itu zindik namanya Bang, zindik. Jadi dia hanya ngikutin tata krama budaya, bukan ngikuti ajaran agama. Jadi dia termasuk orang-orang yang animis, bukan yang optimis. Ya aja hanya ngikutin tata krama keraton, orang-orang darah biru. Ini ngikutin tata krama itu, bukan berdasarkan aturan agama. Jadi innamal niat, kalau ada niatnya ada pahalanya, kalau nggak ada niatnya karena tradisi. Kayak orang-orang yang memang orang tradisi dari Sunda, kalau ngomong kalem, duh kumaha mana teh, wah gitu atuh ya, ngomel juga begitu, wah gitu sih kumaha gitu. Dia mau ngomel gitu kan di Sunda mah gitu. Itu mah tradisi. Jadi kalau yang dianggap ibadah itu kalau memang dia berlaku itu atas dasar perintah agama. Kalau cuma hanya budaya, ngikutin tata krama leluhur, itu nggak ada ibadah. Itu dianggap zindik namanya. Itu Bang Iwan. Dan kalau kita lihat begitu, memang orang-orang aliran kepercayaan lebih halus dari kita. Orang-orang yang kejawen lebih halus dari kita. Dia mah nggak mau matiin nyamuk, nggak mau nganiaya binatang. Kalau kita mah kan sampangin aja. Tapi karena mereka memang hanya ngikutin alur budaya, tidak ada nilai pahala. Wassabiru azzamallahu ta'ala hatta mana'ahu ta'zimuhu anil jazai bima asobahu wa hamalahu ala sobri faqad syakarallahu ta'ala
fasara syakiron bil haqiqati. Dan orang yang bersabar, dia mengagungkan Allah, sehingga keagungan Allah itu mencegah dia dari keluh kesah pada apa-apa yang menimpa dia, dan dia tekankan dirinya untuk bersabar. Maka sesungguhnya dia telah bersyukur pada Allah Ta'ala. Maka jadilah dia termasuk orang yang bersyukur secara hakiki. Wali anna habsan nafsi anil kufroni ma'aqos din nafsi lahu siddatun yasbiru alaiha syakiru. Wali anna habsan nafsi, dan oleh karena memblokir nafsu dari kekufuran serta liarnya nafsu terhadap kekufuran, itu sangat sulit untuk bersabar atasnya. Wa taufiqus sabiri wal ismatu nikmatun yaskuru alaiha sabiru. Dan taufik bersabar dan perlindungan itu suatu nikmat yang perlu disyukuri atasnya oleh orang bersabar. Fa ahaduhuma la yanfaku anil akhari, maka salah satu kedua komponen tersebut tidak bisa terpisah dari yang lainnya. Sabar ya syukur, syukur ya sabar. Wali annal basiratal ba'itsata alaihima wahidatun, dan karena basiro yang mendorong atas keduanya itu satu. Wahya basiratul istiqomati fi qouli ba'di ulama'ina, yaitu basiroh istiqomah dalam pendapat sebagian ulama kita. Pamin hadhil wujuhi qulna anna ahadahuma la yanfaku anil akhari. Maka ditinjau dari sisi ini, kami mengatakan bahwa salah satu keduanya tidak bisa dipisahkan dari yang lain. Fa'rif hadhil jumlata wabillahi taufik. Maka pahamilah ini uraian, dan Allah lah yang akan mengurus masalah taufik. Batasan ini kayak kalau kita dalam pembicaraan yang kita anggap itu nggak baik kan. Kalau nyebut dalam jangan lama-lama, nanti disambung dalam keheningan malam ku sebut namamu. Terus dalam batasannya hati apa kita tidak terlibat dalam lingkungan itu, kayak misalkan yang perlu dihindarkan kan kita misalnya hanya beda ruangan gitu ya, tapi kan suara orang berbicara itu tetap kedengaran. Nah itu batasannya hati atau suara, kalau kita sudah berusaha untuk tidak ikut dalam lingkungan tersebut. kalau kita sudah belajar sholat sambil nyetel TV dikerasin, insya Allah khusyuk tetap ada. Jadi kalau yang sudah terbiasa, orang yang sudah hatinya sudah nyambung pada Allah, suara sampai kuping tidak masuk ke hati. Jadi masuk kuping kanan lewat kuping kiri, tidak mengganggu konsentrasi kita. Itu bang. Bukan berarti nggak kedengeran, tapi tidak didengerin. Iya. Lain dengerin, lain kedengeran. Kedengaran, lain dengerin. Udah? Enggak, bukan bayi Isa itu. Basiroh itu ada yang namanya basiroh istiqomah. Karena dia sudah istiqomah basirohnya, dengan basiroh itulah yang memunculkan rasa syukur dan rasa sabar. Jadi alatnya untuk memunculkan syukur dan sabar itu basiroh istiqomah.
Kalau orang sudah istiqomah, maka syukur dan sabar tidak akan bisa terpisah. Yang makomnya bisa ya, sama istiqomah. Iya, nama istiqomah.